Hey guys, kali ini kita akan sedikit membahas tentang Ferrari SF90. Namun sebelum lanjut jangan lupa tekan like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya agar Anda mendapat info otomotif terbaru dari kami. Resmi ditunjuk menjadi agen pemegang merek, APM, Ferrari, di Indonesia. PT Eurocars Prima Utama langsung unjuk gigi dengan meluncurkan beberapa produk supercar berlogo kuda jingkrak tersebut. Salah satu di antaranya adalah SF90 Stradale, plug-in electric hybrid. Kehadiran supercar ramah lingkungan ini, menjadi era baru dalam sejarah Ferrari. Namun demikian, bicara soal tenaga di atas kertas performa yang dihadirkan masih beringas, sesuai dengan tampilan agresifnya. Tak hanya itu, SF90 Stradale juga supercar pertama yang dirancang secara khusus, guna merayakan 90 tahun tim balap Formula 1 Scuderia Ferrari. Tak heran, selain soal mesin parasnya pun ikut dikolaborasikan dengan sisi keanggunan yang membuatnya tampak eksotik. Berbekal platform baru, SF90 mengusung sistem hibrida seri paralel, di mana mesin konvensional juga memiliki peran untuk mengisi daya baterai, selain tetap dijadikan motor penggerak. Menggunakan mesin turbo V8 berkapasitas 3.990 cc yang lebih besar dari 488 pista, SF90 Stradale memiliki tenaga brutal hingga 769 tenaga kuda dan torsi 800 Nm. Sudah sangat terbayang soal sensasi di balik kemudinya, bahkan diklaim sebagai output tertinggi di keluarga 8 silinder Ferrari. Sementara untuk sisa tenaga 220 tenaga kuda, dihasilkan dari 3 buah motor listrik Meguka, yang posisinya dibuat terpencar. Satu pada bagian belakang yang dikenal sebagai MGUK, motor generator unit kinetik, yang terletak di antara mesin, dan 8-speed dual clutch transmission baru, dan 2 lagi di as roda depan. Total tenaga yang disalurkan mencapai 1000 tenaga kuda. Tak hanya itu, hadir sebagai mobil sport pertama Ferrari yang dilengkapi dengan 4 WD, membuat SF90 Stradale cukup memungkinkan mengeluarkan tenaga besar hybrid powertrain secara optimal. Ferrari mengklaim dari titik 0 sampai 100 km per jam mampu dituntaskan dalam waktu 2,5 detik, sementara 0 sampai 200 km per jam selesai dalam 6,7 detik. Selain menyediakan tenaga penggerak dengan listrik, kedua motor depan secara independen juga mengontrol torsi yang dikirim ke kedua roda, memperluas konsep torque vectoring yang diintegrasikan sepenuhnya ke dalam kontrol dinamika mobil. Sementara distribusi diatur melalui rake yang membuat mengemudi menjadi lebih sederhana dan mudah. Ferrari menyediakan 5 mode berkendara, dan 4 drive unit yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Perubahan besar pada Ferrari juga terjadi pada sektor interior, di mana kehadiran teknologi hybrid yang dibenamkan mau tak mau menggeser konsep mid-rear engine sports berlineta proportions. Kokpit bagian depan menjadi lebih kecil, dan letaknya berdekatan pada bagian depan mobil, guna mengurangi hambatan, namun diklaim tanpa mengurangi faktor kenyamanan. Bahkan hal ini pun sangat mempengaruhi sisi ergonomi, dan tampilan interior. Hal tersebut menghasilkan sebuah human machine interface dan konsep tata letak interior yang berbeda dari model-model sebelumnya. Inovasi lainnya adalah roda kemudi yang kini memiliki touchpad, dan serangkaian haptic buttons, yang memungkinkan pengemudi mengontrol hampir setiap aspek kendaraan, hanya dengan menggunakan ibu jari. Klaster instrumen pusat sudah digital, dengan mengaplikasi 16 inci Curve HD Screen, yang pertama di dunia otomotif, dan dapat dikonfigurasi serta dikontrol dari kemudi. Sisi aerodinamisnya dari tampilan eksotik tak lupa menjadi sorotan. Olahan Flavio Manzoni ini terbilang cukup sukses memberikan kesan berbeda tanpa merombak ciri khas Ferrari. Bila diperhatikan, bagian depan SF90 sudah tak sepenuhnya pipih, namun terdapat lubang besar sebagai asupan udara di sektor bumper, yang tampilannya selaras dengan penggunaan headlamp LED matrix. Kaki-kaki pun dibuat kekar, dan berisi melalui pelek 20 inci, dengan palang 10 yang dibuat dari material karbon. Versi teratas, Assetto Fiorano memiliki fitur yang lebih khusus lagi lantaran orientasinya benar-benar pada lintas panas. Perbedaannya seperti fitur ekstra ringan yang terbuat dari material serat fiber meliputi panel pintu dan bagian bawah bodi mobil dan titanium pada pegas, dan seluruh saluran knalpot. Hal tersebut diklaim menghasilkan penghematan berat sebesar 30 kg. Sedangkan lainnya adalah high downforce carbon fiber rear spoiler yang menghasilkan 390 kg downforce pada 250 km per jam. Dilengkapi dengan 3 motor listrik yang mampu menghasilkan total 220 daya kuda.
Oke guys, itu tadi sedikit informasi tentang Ferrari SF90. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam bahagia selamanya.